Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romsyatun dengan NIM 211105020025 dari kelas Ekonomi Syariah 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview dan menanggapi materi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI dengan materi pengantar ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi? Istilah ekonomi itu sendiri ini berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang dimana oikos artinya keluarga atau rumah tangga, sedangkan untuk nomos yaitu berarti hukum atau peraturan yang berlaku. Berikutnya adalah tentang pengertian dan definisi dari ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Pemikiran dari Adam Smith ini juga sering disebut dengan pemikiran teori ekonomi klasik. Dikutip dari Department of Economics University of Buffalo, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan, pemanfaatan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan, pemenuhan kesejahteraan, dan sebagainya. Fokus yang dipelajari dalam ilmu ekonomi itu sendiri adalah sebagai penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Berdasarkan buku ekonomi oleh Adam S., ilmu ekonomi itu dibedakan menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan teori ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif ini merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta yang empiris tentang peristiwa ekonomi. Fungsi ilmu ekonomi deskriptif adalah untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau wilayah tertentu. Contohnya adalah kenaikan gaji UMR. Untuk ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang pemanfaatan teori ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tertentu. Nah, teori ekonomi ini dipakai untuk membuat kajian ekonomi atau pedoman-pedoman yang tepat. Sifat ekonomi terapan adalah praktis dan hanya digunakan pada masalah-masalah tertentu. Contohnya adalah ekonomi perusahaan, moneter, perbankan, kesehatan, pembangunan, dan ekonomi pasar bebas. Yang selanjutnya adalah ilmu ekonomi teori atau economic teori. Adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam hal ini ilmu ekonomi teori dibagi lagi nih menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Secara umum, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, sedangkan untuk ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, ekonomi mikro memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yaitu menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam membentuk harga yang relatif pada produksi atau jasa. Dalam teori ekonomi mikro juga mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, sehingga membantu memahami hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang tepat, dan memahami variabel biaya apa saja dalam bentuk produksi barang dan jasa tertentu. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan manfaat penawaran.
Untuk beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Sedangkan untuk tujuan pertama dari kebijakan ekonomi makro sendiri adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis, sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka panjang. Adapun beberapa contoh masalah yang dibahas dalam ekonomi makro adalah tentang inflasi, pengangguran, tingkat harga pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto (PDB) dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita membedakan ekonomi mikro dan makro? Dilansir dari laman resmi Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area, terdapat 3 indikator utama yang membedakan ekonomi mikro dan makro. 3 indikator tersebut diantaranya adalah aspek kajian, konsep dasar, dan tujuan analisis. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi makro adalah ilmu yang memfokuskan studi pada ekonomi secara menyeluruh dan total, sedangkan untuk ekonomi mikro adalah studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Mungkin hanya cukup sekian untuk review dan tanggapan saya tentang pengantar ekonomi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.